3 kali berturut-turut kada ke masjid tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh hukum, maka Allah mencap hatinya sebagai orang yang munafik. Allah cap hatinya menjadi orang yang munafik. 3 kali Jumat berturut-turut kada ke masjid karena kulir. Awaini la wa ya nural hayy awaini Allah wanzur ilaihi awaini la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamis fi fadlil jumu'ati wa adabiha wa sunaniha wa syurutiha. Fadilatul jumu'ah i'lam anna hadha yawmun 'azim azzamallahu bihil islam wa khassasa bihil muslimin. Qala Allah Ta'ala idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Faharrama al-istighala bi umuri dunya wa bi kulli sarifin 'anis sahyi ila al-jumu'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla farada 'alaikum al-jumu'ata fi yawmi hadha fi maqami hadha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka al-jumu'ata thalathan min ghairi uzrin taba'a Allahu 'ala qalbihi. وبلفظ آخر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة فقال في النار فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عن ذلك وهو يقول في النار إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bab kelima mengenai keutamaan, fadilat, adab-adab, tata cara, sunat-sunat dan syarat-syarat Jumat. Keutamaan Jumat. Ketahuilah bahwa Jumat ini adalah hari besar. Jumat ini adalah hari besar yang dengannya Allah mengagungkan Islam dan mengkhususkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a." Suratul Jumu'ah ayat 9. Artinya apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, artinya kepada sembahyang Jumat itu, dan tinggalkanlah jual beli. Oleh para ulama, dimaksud dengan ini adalah sesudah azan yang kedua. Apabila sudah muazzin azan yang kedua daripada 2 azan Jumat, maka segeralah datang ke masjid untuk salat Jumat. Allah mengharamkan sibuk dengan urusan-urusan dunia dan segala sesuatu yang memalingkan dari berjalan berangkat ke Jumat. Sesudah azan yang kedua hari Jumat itu, seluruh pekerjaan aktivitas seseorang yang menghalangi dia menuju masjid itu hukumnya adalah haram. Berjual beli sesudah azan yang kedua hukumnya haram. Bercucuk tanam sesudah azan yang kedua hukumnya haram. Pekerjaan apapun oleh orang yang wajib melakukan Jumat, nah dia lakukan sesudah azan yang kedua, yang mengganggu dia untuk datang ke masjid hukumnya adalah haram tadi.
Allah mengharamkan sibuk dengan urusan-urusan dunia dan segala sesuatu yang memalingkan dari berjalan berangkat ke Jumat. Kecuali orang-orang nang kada wajib Jumat, misalnya perempuan, bini-bini, itu mereka kada diwajibkan sembahyang Jumat. Nah, kalau mereka berjual beli, orang sedang azan yang kedua, itu kada dimasukkan dalam hukum haram. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang wajib untuk mendatangi Jumat. Baik penjual maupun pembeli sama hukumnya haram. Nang menjual umpamanya bini-bini, nang nukar datang orangnya laki-laki, nang wajib Jumat, sama juga hukumnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada 'alaikumul jumu'ata fi yaumi hadza fi maqami hadza." Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla memfardukan Jumat atasmu di hariku ini dan di tempatku ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata thalasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih." Artinya barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali. Dalam riwayat lain ada menambah berturut-turut, tanpa halangan, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syara. 3 kali berturut-turut kada ke masjid tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh hukum, maka Allah mencap hatinya sebagai orang yang munafik. Allah cap hatinya menjadi orang yang munafik. 3 kali Jumat berturut-turut kada ke masjid karena kulir. Dan lafaz hadis yang lain, faqad nabadzal Islam wara'a zahri, artinya sesungguhnya ia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Di dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa orang yang kada uzur tapi kada ke masjid, inya kada boleh sembahyang zuhur kecuali sudah parak habis waktu zuhur. Misalnya inya kesibukan, misalnya kulir, kalau kada ke Jumat bezuhur saja. Nah, bezuhurnya jangan jam 2, bezuhurnya jangan jam 1, bezuhur paparak habis waktu zuhur, di situ bezuhurnya. Karena menurut sebagian ulama kada boleh inya melakukan zuhur kalau masih panjang waktu zuhur itu. Seorang laki-laki berbulak-balik kepada Ibnu Abbas menanyakan tentang seseorang laki-laki yang meninggal di mana ia tidak menyaksikan Jumat dan jamaah. Laki-laki tersebut orangnya baik, orangnya ahli ibadat, tapi kada ke Jumat dan kada ke langgar. Sembahyang seorangan aja, 5 waktu sembahyang di rumah, Jumat kada ke masjid, padahal orangnya ini orang ahli ibadah. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kayak apa orang itu? Maka Ibnu Abbas menjawab, di neraka. Orang itu di neraka. Seorang laki-laki berbulak-balik kepada Ibnu Abbas menanyakan tentang seseorang laki-laki yang meninggal, mati, di mana ia tidak menyaksikan Jumat dan jamaah. Berjumat kada, berjamaah kada. Maka Ibnu Abbas menjawab, orang itu matinya binnar, di neraka. Ia berbulak-balik kepadanya selama 1 bulan menanyakan tentang hal itu. Bulan-bulan tiap bulan menanyakan. Barangkali ada perubahan ijtihad pemahaman dari Ibnu Abbas. Esok takun akan pulang sampai sebulan. Dan ia Ibnu Abbas tetap menjawab di neraka.
Ini orang nang kada berjamaah, kada ka Jumat tanpa ada uzur tadi. Di dalam hadis sesungguhnya pemeluk ahlil kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi hari Jumat. Allah pernah menawarkan hari Jumat untuk Nasrani. Allah menawarkan Jumat untuk orang-orang Yahudi. Lalu mereka berselisih padanya. Sebagian mau, sebagian kada mau. Maka mereka Yahudi dan Nasrani dipalingkan daripadanya Jumat itu. Dan Allah Ta'ala memberi kita petunjuk dan mengemudiankannya bagi umat ini dan dijadikannya sebagai hari raya mereka, umat Islam. Maka umat ini adalah seutama-utama manusia dengan mendahului, sedangkan ahli kitab itu mengikuti mereka. Yahudi hari besarnya hari Sabtu, Nasrani hari besarnya hari Ahad, Islam mendahului mereka hari Jumat. Padahal Jumat pernah ditawarkan kepada mereka dahulu, tapi mereka berselisih. Di dalam hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Atani Jibril alaihi salam fi kaffihi mir'atun bayda wa qala hadhihi al-jum'ah yafriduha 'alaika rabbuk litakuna laka 'idan wa li ummatika min ba'dik." Qultu fama lana fiha qala qala lakum fiha khairu sa'atin man da'a fiha bi khairin qusima lahu a'tahu Allah subhanahu iyyahu aw laysa lahu qismun zakhara lahu ma huwa a'zam minhu aw ta'awwadha min syarrin huwa maktubun alayhi illa a'azahu Allah azza wa jalla min a'zama minhu wa huwa sayyidul ayyam indana wa nahnu nad'uuhu bil akhirah yaumal mazid. Qultu walima qala inna rabbaka azza wa jalla ittakhadha bil jannati wadiyan afyah minal miski abyadha fa idza kana yaumul jumu'ah nazala ta'ala min illiyin ala kursiyyihi fa yatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhihil karim. Artinya Jibril alaihi salam datang kepadaku, kata Rasulullah. Di telapak tangan Jibril terdapat cermin putih. Dan ia berkata, Jumat ini dipardukan oleh Tuhanmu atasmu, agar Jumat itu menjadi hari raya bagimu dan umatmu sesudahmu. Saya bertanya lagi, ujar Rasulullah kepada Jibril, kami mendapat apakah padanya? Mengapa sekarang hari Jumat itu keuntungannya kami? Ia menjawab Jibril tadi, bagimu sebaik-baik saat, sebaik-baik masa, waktu. Barang siapa berdoa padanya yang telah dibagikan kepadanya, maka Allah yang Maha Suci memberikannya. Atau sesuatu yang tidak dibagikan kepadanya, maka disimpankan baginya sesuatu yang lebih besar daripadanya. Atau ia berlindung dari keburukan yang keburukan itu telah tercatat atasnya, maka Allah Azza wa Jalla melindunginya dari apa yang lebih besar daripadanya. Artinya hari Jumat itu ada masa, ada saat, waktu yang apabila kita berdoa pada waktu itu, minta sesuatu, yang sesuatu itu memang sudah dijatahkan untuk kita, Allah kabulkan. Bila kita berdoa dengan sesuatu yang sesuatu itu bukan jatah kita, Allah gantikan dengan yang lebih besar daripada itu.
sesuatu saat itu, ujar beberapa ulama mengutip beberapa hadis, ada yang mengatakan sesudah asar, antara asar sampai tenggelam matahari hari Jumat. Jam berapa? Pada tahu jamnya, cuma antara asar sampai hari Jumat. Ada yang mengatakan waktu Bilal membaca salawat, khatib duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan antara khatib berjalan dari mimbar ke mihrab, itu saat. Asal nang kita minta itu memang jatah kita juga, segera Allah kabulkan. Kalau nang diminta itu bukan jatah kita, Allah ganti nang lain. Allah menjatahkan kita, umpamanya dalam dunia kita ada jatah memiliki sapi. Memiliki sapi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hambamu ini sapi, langsung diberikan oleh Allah. Tapi kalau dalam takdirnya kita kada dijatahkan memiliki sapi, kita minta sapi, mutur gantiannya diberi Allah Ta'ala yang lebih besar daripada sapi itu, umpamanya macam itu. Maka disimpankan baginya sesuatu yang lebih besar daripadanya, atau ia berlindung dari keburukan yang keburukan itu telah tercatat atasnya. Kita dicatat sudah dapat keburukan ini, dapat kerugian ini, tapi karena kita berdoa di saat yang mustajab itu, maka Allah Azza wa Jalla melindunginya dari apa yang lebih besar daripadanya. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Di sisi kita dan kami menyebutnya di akhirat hari penambahan, Yaumul Mazid. Hari Jumat itu disebut di akhirat Yaumul Mazid, hari pertambahan. Aku bertanya kepada Jibril, mengapa? Jibril menjawab, sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla membuat wadi lembah di surga yang diluapi dari kesturi putih. Apabila hari Jumat, maka Allah Ta'ala turun dari Illiyin atas kursinya. Lalu Tuhan menampakkan bagi mereka sehingga mereka melihat kepada wajahnya yang mulia. Artinya Allah menampakkan zatnya yang mulia kepada penghuni surga itu pada hari Jumat nanti di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khulika Adam alaihi salam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi uhbita ilal ardi, wa fihi tiba alaih, wa fihi mata, wa fihi taqumus sa'ah, wa huwa indallah yaumul mazid, kadzalika tusammihil malaikatu bis sama, wa huwa yaumun nazar ilallahi ta'ala bil jannah. Artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya diciptakan Adam alaihissalam. Padanya Adam dimasukkan ke surga. Dan padanya hari Jumat Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifatullah. Dan padanya ia Adam diterima tobatnya. Padanya hari Jumat ia Adam meninggal dunia. Dan padanya hari Jumat terjadi kiamat. Dan hari itu di sisi Allah adalah hari penambahan. Demikianlah malaikat di langit menyebutnya. Dan hari itu adalah hari melihat Allah Ta'ala di surga. Hadis lain mengatakan tentang hari Jumat, inna yaumaha sayyidul ayyam wa a'zam indallah min yaumil fitri wal adha. Riwayat Baihaqi. Sesungguhnya ujar Nabi kita, hari Jumat itu adalah penghulu hari.
Dan di sisi Allah hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya Fitrah dan hari raya Adha. Lebih agung lagi hari Jumat itu. Nah, oleh karena hari Jumat itu lebih agung daripada Idul Fitri, daripada Idul Adha, maka para ulama pun mengatakan yang bagi lil mu'min ayyaj'ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustaghrikatan bil amal li akhiratihi. Ujar mereka bahwa mestinya orang yang beriman itu menjadikan hari Jumat dan malam Jumat itu untuk amal bagi akhirat. Hari Jumat dan malam Jumat itu mestinya orang yang beriman tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Karena nilai hari Jumat itu di sisi Allah lebih daripada Idul Fitri, lebih daripada Idul Adha. Idul Fitri adalah orang begawi, samuaan, prai. Idul Adha. Nah, sedangkan hari Jumat lebih daripada itu. Nah, jadi kelemahan kita, kekeliruan kita sebahagian orang yang beriman ini adalah hari Jumat mereka bekerja, hari Jumat mereka berusaha, hari Ahad berai. Hari Jumat buka toko, hari Ahad libur. Ini gayanya orang Nasrani yang ditiru. Itu mencontoh orang Kristen artinya. Ada Cina-Cina di Banjar tuhnya tutup hari Minggu. Ada kita tutup juga Jumat mainnya. Mestinya orang-orang yang beriman kepada Allah ini Jumat itu tutup, Minggu ayo berkhidmat berusaha. Harus berbeda dengan orang-orang Nasrani. Jangan sama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyamai Nasrani di akhirat nanti dihalau bersama Nasrani. Dan itu akibat kurang mengerti atau kurang paham atau pada hendak paham. Hari tahun baru Kristen, Prai, tahun baru Islam, berdagang, luput banan itu ngarannya. Tahun baru Kristen diagung-agungkan, dibesar-besarkan, dimeriah-meriahkan. Tahun baru seorang Islam, kada ada apa-apa kegiatan. Nah ini di akhirat kada akan luput daripada yang ditanyakan Allah kepada kita. Pasti Allah menanyakan kepada kita. Kenapa jam tahun baru Kristen maka peraya berdagang? Kenapa tahun baru Islam nih jam berdagang? Jangankan yang macam itu, sekecil pada itu pun nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, apa kita yang jawab? Menuruti orang Kristen langsung aja lagi. Hari Jumat nilainya di sisi Allah lebih daripada Idul Fitri, lebih daripada Idul Adha. Itu hadis Nabi mengatakan demikian. Nah, jadi hari Jumat itu mestinya kegiatan-kegiatan kita itu kalau kada kawa semuaan untuk akhirat, barang sebahagian besar untuk akhirat. Hari Jumat kita memperbanyak membaca Quran, hari Jumat memperbanyak membaca salawat, hari Jumat kita ziarah ke kubur, hari Jumat kita ziarah silaturahmi kepada keluarga, hari Jumat kita memberi makan orang yang mampu. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama dilakukan pada hari Jumat itu. Tandanya bahwa kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang payah Allah mengagungkan, kita kada mengagungkan. A'zam indallah min yaumil fitri wal adha.
Dan di dalam hadis inna lillah azza wa jalla fi kulli jumu'atin sittami'ati alfi atiqin minan nar. Artinya sesungguhnya pada setiap hari Jumat Allah azza wa jalla memerdekakan 600.000 hamba yang dimerdekakan dari neraka. 600.000 setiap hari Jumat. Di akhirat kaina setiap hari Jumat 600.000 orang yang beriman kepada Allah dikeluarkan daripada neraka berkat keagungan hari Jumat itu. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salimatil jumu'atu salimatil ayyam." Artinya apabila hari Jumat itu selamat, maka selamatlah seluruh hari. Macam-macam itu penafsirannya. Jadi orang bahari entah ada nasnya atau kadada, bila hari Jumat tuh hujan bejang samingguan hujan. Kenapa? Jumat tuh penghulunya hari. Saat penghulunya hujan, yang lainnya pulang mengiringi. Artinya itu tafsiran Allahu a'lam di mana keambilannya. Cuma orang bahari kenyataannya macam itu terjadi. Bila hari Jumat hujan, latihan Sabtu Ahad entah hujan aja hari. Nah, artinya kalau hari Jumat itu kita bisa menjaga diri daripada maksiat kepada Allah, hari berikutnya selamat. Kalau hari Jumat itu kalau bisa menjaga diri daripada maksiat, hari lain maginnya. Idza salimatil jumu'ah salimatil ayyam. Apabila hari Jumat itu selamat, maka selamatlah seluruh hari. Bisa juga diartikan bahwa Jumat itu terjadi kiamat. Tadi kan jar Nabi, bila Jumat kada kiamat berarti Sabtu bakal kada tuh, Ahad, Senayan, Selasa, Arba, Kamis aman dahulu daripada kiamat. Apabila hari Jumat itu selamat, maka selamatlah seluruh hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jahima tus'aru fi kulli yawmin qabla zawal inda siwa'is samas fi kabidis sama fala tusallu fi hadhihi as-sa'ah illa yawmal jumu'ah fa innahu salatun kulluhu wa inna jahannama la tus'aru fihi. Artinya sesungguhnya neraka jahim itu dinyalakan setiap hari sebelum tergelincir matahari. Tergelincir matahari berarti jam 12 lewat sedikit. Ketika tegaknya matahari di ufuk langit, maka janganlah kamu salat di saat ini kecuali hari Jumat. Maka sesungguhnya hari Jumat itu waktu salat seluruhnya. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tidak dinyalakan padanya hari Jumat. Ka'ab berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutamakan negeri-negeri akan Makkah. Negeri itu adalah yang paling mulia di sisi Allah, negeri Makkah. Dan bulan-bulan akan Ramadan. Bulan-bulan dipilih Allah untuk umat Nabi Muhammad yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan hari-hari akan Jumat. Dan dari malam-malam akan malam Qadar. Paling mulia malam adalah Lailatul Qadar. Dan dikatakan sesungguhnya burung dan binatang-binatang kecil itu sebagiannya bertemu dengan sebagian yang lain pada hari Jumat. Sambil mengucapkan salamun, salamun yaumun salih, sejahtera, sejahtera hari baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah kataballahu lahu ajra syahid wa wuqiya fitnatal qabri. Artinya barang siapa yang meninggal mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang mati syahid
dan ia dipelihara dari siksa kubur. Man mata, siapakah nang mati? Siapakah nang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dapat pahala orang syahid dan dihindarkan daripada siksa kubur. Hadis lain menerangkan ini, hadis lebih mengkhususkan kan man mata, manturnya umum, siapakah nang mati hari Jumat. Ada hadis lain mengatakan ma min muslimin, tidak ada daripada orang muslim. Nah, mata yaumal jumu'ah, yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Berarti kalau seluruh orang yang mati hari Jumat itu baik orangnya, maka syaratnya dahulu adalah muslim. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, menguburakan itu kada jadi masalah. Hari Sabtu kan menguburakannya, yang penting meninggalnya itu. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang mati syahid dan ia dipelihara dari siksa kubur. Nah, kalaunya orangnya orang kada Islam, jelas kada termasuk di dalam hadis Nabi. Orangnya pemabuk kayak apa? Pemabuk, penjudi, penzina, riba, matinya malam Jumat. Asalkan matinya dalam Islam, termasuk di dalam hadis Nabi. Cuma kebiasaannya bahwa orang yang pemabuk, orang yang riba, orang yang penzina itu matinya su'ul khatimah. Artinya mati dalam bukan agama Islam. Tanda-tanda orang su'ul khatimah antara lain adalah riba, zina, peminum arak. Itu alamat-alamat orang yang bakal matinya su'ul khatimah. Jadi kalau pemabuk mati malam Jumat kayak apa? Amunnya masih Islam waktunya mati, itu termasuk dalam hadis ini, selamat daripada azab kubur. Kenapa dikatakan bahwa hal-hal seperti itu menyebabkan dia su'ul khatimah? Karena orang yang pemabuk, orang penzina, orang yang riba dan macam-macam maksiat yang lainnya lagi, itu biasanya kada lulus atau gugur ujian terakhir waktu hendak dicabut nyawa. Orang nang riba banyak di dalam kitab diceritakan. Kada saya kung berdua, orang nang riba begitu hendak mati, la ilaha illallah didikirakan. Ini menjawab kenapa? Sebalik dua balik jawabannya. Kenapa orang ini mahir lagi hidup mengutangkan sebalik bayar dua balik? Itu berpuluh-puluh di dalam kitab kejadian macam itu. Berarti jelas sudah orang ini matinya dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun dia malam Jumat kan jadi bapak. Dalam hadis Nabi disebutkan dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, ujian manusia yang hendak mati adalah ujian yang paling berat. Ujian kita yang sebenar-benar ujian waktu kita sudah dalam sakaratul maut. Itu ujian yang sesungguhnya, dimana waktu kita dalam keadaan itu, di sebelah kanan kita duduk orang tua kita laki-laki, abah kita. Di sebelah kiri kita duduk arwah mama kita. Ujar nang abah, lawan kita anu nakai nang bujur sekalinya agama Nasrani. Jam keluar pada Islam. Ini apa contoh sudah sakit agama Islam mati. Apa contoh supaya ikam jangan kayak abah yang pindah ke agama Nasrani. Kemudian ini kada mampan nang mama pulang sebelah kiri. Nak ikam pindah ke agama Yahudi. Ikam agama Islam, ikam sakit kena dalam kubur, pindah ke agama Yahudi. Nah, orang-orang yang banyak dosa biasanya di situ dia akan tergelincir.
Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya selalu minta husnul khatimah itu. Bila di situ selamat, matinya pulang hari Jumat, nah ya tadi dapat pahala sebagai syahid dan dipelihara daripada siksa kubur. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa orang yang matinya berbetulan dengan akhir bulan Ramadan, malam hari raya, orang yang mati malam hari raya haji, nah itu pun disamakan juga dengan orang yang hari Jumat tadi. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa orang yang mati ketika bersedekah, rata membuat cilingan tok mati, walaupun 100 rupiah yang dibuatnya yang bersedekah, nah mati, itu adalah selamat juga. Di dalam kitab Al-Umdah Ibnul Mulkin yang mengarang, termasuk juga orang yang mati pada hari raya Fitrah atau Idul Adha. Dan termasuk juga yang jelas selamat daripada fitnah kubur, yang jelas adalah orang yang tiap malam membaca surat Muluk. Jadi berhubung kita ada tahu matinya malam Jumat kah, hari Jumat kah, hari raya kah, atau apabila baca surat Muluk setiap malam, itu pun akan menyelamatkan kita daripada siksa dan fitnah kubur. Jadi orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat itu dapat istimewa apabila dia muslim sampai ke akhir hayatnya. Kemudian keterangan syarat-syarat Jumat, ketahuilah bahwa syarat-syarat Jumat bersamaan dengan seluruh salat sama aja. Syarat sembahyang zuhur, syarat sembahyang Jumat sama lawan syarat sembahyang asar, mesti berwudu, mesti menutup aurat, mesti menghadap kiblat, sama aja itu. Dan berbeda daripada syarat-syarat dengan 6 syarat, yaitu pertama waktunya. Jika salam imam terjadi pada waktu asar, maka Jumat itu keluputan, maka ia wajib menyempurnakannya dengan salat zuhur 4 rakaat. Sembahyang Jumat kelambatan. Sudah habis waktu zuhur, hanya sembahyang Jumatan. Sembahyang Jumat. Pas imam tasyahud akhir sembahyang Jumat, orang bang asar orang. Nah si imam kada boleh salam, tambah 2 rakaat jadi akan zuhur. Amunnya ada yang macam itu. Orang yang masbuk apabila rakaatnya yang terakhir itu keluar dari waktunya, sama aja, maka padanya terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia menggawe 2 rakaat macam Jumat, ada yang mengatakan zuhur. Jadi Jumat dilaksanakan mesti dalam waktu zuhur, khutbahnya dan sembahyangnya. Yang kedua, tempat Jumat itu tidak sah di padang, rantauan, di hutan, dan di antara kimah-kimah. Ada boleh, tetapi wajib di tempat yang terhimpun oleh bangunan-bangunan yang tidak berpindah-pindah, yang menghimpunkan 40 orang yang wajib Jumat, dan kampung sama dengan negeri padanya. Jadi Jumat itu kada syarat menggawi di masjid, kada syarat. Jumat boleh gitu di lapangan sembahyang Jumat, asalkan tempat itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan di dalam kota. Contohnya umpamanya di sini batas kampung, di sini ujung batas kampung, sebelah situ rantauan, sebelah sini rantauan, ini kampung, sini kampung, perbatasannya. Menajak masjid mesti di dalam perbatasan ini.
Kalau maandak masjid di sebelah perbatasan, walaupun samitir pada perbatasan, kada boleh. Mesti di dalam batas kampung. Sini batas kampung, sini batas kampung. Ini rumah-rumah orang sini. Di situ hutan, rantauan, sini rantauan. Nah, maulah masjid jangan di rantauan sini, kada sah Jumatnya. Mesti di dalam areal nang dua batas ini. Dan tidak disyaratkan hadirnya sultan, raja. Hadir kada perlu itu. Dan juga tidak disyaratkan izinnya. Untuk sembahyang Jumat apakah harus minta izin ke Departemen Agama? Kada perlu. Tetapi yang paling disukai adalah minta izin kepada sultan. Memang baik minta izin. Cuma amunnya kada beizin, kada mengganggu sahnya sembahyang Jumat. Yang ketiga, bilangan tidak sah Jumat kurang dari 40 orang laki-laki yang mukallaf, balik berakal, merdeka, mukim, bukan musafir, yang mereka tidak bepergian pada musim dingin dan musim panas, penduduk asli situ. Jika mereka bertebaran keluar sehingga bilangan itu kurang, ada kalanya pada waktu khutbah atau pada waktu salat, maka Jumat itu tidak sah. Tapi wajib mereka sekurang-kurangnya 40 orang dari awal sampai akhir. Ini umpamanya sembahyang Jumat pas-pasan orang 40. Jadi mulai khatib mahutbah sampai imam salam 40 ini mesti utuh. Jangan ada yang keluar. Jadi 40 ini bila saya kong aja batal sama sejitan. Sembayang berjamaah imam Allahu Akbar orang 40. Saya kong batal wudu, ke 40-nya batalan semua. Gara-gara saya kong aja mengurangi. Ada pertanyaan ulama-ulama dahulu maulah pertanyaan, orang yang sembahyang di masjid saikung batal orang yang sembahyang di rumah sekampungan. Ini sembahyang di masjid sorangan batal, sekampungan batal sembahyang di rumah-rumah itu. Kayak apa masalahnya? Nah, iya sembahyang Jumat ini. Sembahyang Jumat orang 40. Pas 40-annya orangnya. Imam salam nya berdudi salam panjang bacaan orang bulika anda ke rumah batal inya nang di rumah samuan jadi batalan juga. Ya Allah. Jadi orang sembahyang di masjid saya kong batal, nang di rumah-rumah batal sembahyang. Iya itu. Yang keempat, jamaah. Seandainya 40 orang salat di sana, di desa atau di satu negeri dengan terpisah-pisah sendiri-sendiri, maka Jumat mereka tidak sah. Di masjid ada orangnya 40, cuma kada berjamaah, masing-masingnya sembahyang kada kawa. Maka Jumat mereka tidak sah. Tetapi orang yang masbuk apabila mendapatkan rakaat kedua, maka ia boleh untuk mengerjakan salat sendirian dengan rakaat kedua. Jadi sembahyang Jumat itu nang wajib berjamaah hanya rakaat pertama. Rakaat kedua boleh mufarakah. Boleh mufarakah. Jadi tak boleh sudah serakaat lawan imam Allahu Akbar ke rakaat nang kedua. Kita hendak apakah misalnya nak belakas mufarakah? Boleh. Tapi asal dapat sarakaat sudah bersama-sama dengan imam. Jika ia tidak mendapatkan ruku pada rakaat yang kedua, maka ia mengikut dan berniat salat zuhur. Kita datang ke masjid, orang Jumat datang kita ke masjid, orang sudah tasahud akhir. Nah, tasahud akhir sudah orang. Ini masbuknya 2 rakaat ngarannya. Umpat sembahyang.
usalli fardhu zuhri niatnya duduk imam, kayaknya imam berdiri bangun tambah 4 rakaat zuhur. Nah, menurut pendapat ulama fikih yang mu'tamad bahwa orang tersebut niatnya bukan zuhur, niatnya niat Jumat tapi gawiannya zuhur. Itu lebih kuat pendapatnya. Jadi misalnya kita ke masjid hari Jumat, orang sudah tasyahud akhir, kita datang Allahu Akbar, niat kita apa? Sembahyang Jumat, nah, mengikut imam. Imam salam, kita 4 rakaat. Jadi sembahyang Jumat tapi 4 rakaat, yaitu kita datang ke masjid, orang sudah tasyahud akhir, niatnya niat Jumat, sembahyangnya 4 rakaat. Apabila imam salam, maka ia menyempurnakannya dengan salat zuhur. Jumat itu tidak didahului oleh Jumat yang lain di negeri itu. Jika uzur berkumpulnya mereka di satu masjid jami, maka boleh di 2 masjid, 3, 4 menurut kadar hajat. Jika tidak ada hajat, maka yang sah adalah Jumat yang takbiratul ihramnya terjadi paling awal. Apabila hajat itu nyata yakin, maka yang paling utama adalah salat di belakang yang lebih utama dari 2 imam. Jika keduanya sama, maka masjid yang paling dahulu. Jika keduanya sama, maka yang paling dekat. Dan banyak manusia juga mempunyai kelebihan keutamaan yang dipelihara. Dalam satu kampung, dalam satu kota, itu kada boleh ada 2 Jumat. Kada boleh 2. Cuma 1 Jumat. Kecuali satunya sudah kada menampung. Satu sudah kada kau menampung, menggenali kada kawa. Hanya boleh ditambah masjid. Gimana kemandak udah jadi masalah. Apabila kada ada keperluannya, masjid nang sabigi ini cukup aja menampung, diulah masjid nang sabuting pulang, nang mana tadahulu takbir ihram itu nang sah Jumat, nang tadudi kada sah. Sini masjid hibak kada apa kada, puang masih beulah pulang masjid di situ. Sapal 2 sapal setengah pal beulah pulang sebuah masjid ini masih kosong lagi, kada ada hajat keperluan beulah pulang masjid. Nah, nang mana nang tadahulu takbiratul ihram itu nang sah Jumatnya, nang tadudi menggawi zuhur. Jumatnya kada sah. Apabila hajat, nah itu kan jadi soal. Di sini hibak sudah setengah apal ulah sebuah ulang, hibak ulang sebuah, itu ada keperluan ngarannya ada hajat. Nah, apabila masjid itu banyak di kampung kita ini banyak, kamana nang kita umpati masjid yang paling tuha, termasuk pilihan imamnya nang paling utama dahulu dicari. Kalau imamnya sama baik, cari masjid nang paling tua. Masjidnya sama tuhanya, nang paling parak lawan kita nang mana. Paraknya sama, nang paling banyak jamaahnya mana, umpat situ. Yang keenam, 2 khutbah, keduanya fardu. Berdiri si khatib pada keduanya fardu dan duduk di antara keduanya fardu. Khutbah yang pertama terdapat 4 fardu, 4 rukun, yaitu tahmid, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Yang kedua salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiat, pesan dengan takwa Allah azza wajal. Yang keempat membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. 1 ayat dari Al-Qur'an yang dipaham maknanya. Membaca ayat nang artinya kada paham itu kada sah juga. Alif lam mim ayat kalau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Barakallahu li wa lakum. Nah, kada sah itu kenapa orang kadang ngerti alif lam mim itu apa artinya. Jadi cari ayat nang mesti kawa dipaham. Demikian pula fardu-fardu pada khutbah kedua 4 juga. Hanya saja padanya wajib doa sebagai pengganti membaca ayat. Mendengarkan 2 khutbah itu wajib daripada 40 orang tadi. Nang mendengar khutbah ini wajib 40 orang. Walaupun kada mengerti khutbahnya bahasa Arab, tapi mendengar cukup. Saya kong ada tuli kada sah Jumatnya. Kurang daripada 40 nang mendengar. Adapun sunat-sunat Jumat pulang.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما صلي وسلم